Hai, berjumpa lagi bersama saya Irfan dalam konten Doi Diary of Irfan Yazid, di mana di video ini ya saya bakal nunjukin kepada teman-teman. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu ya, cukup lama sebenarnya. Saya diajak oleh teman-teman, tim dan juga karyawan dari Visipol Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk membuat atau syuting gitu ya bahasanya ya, tentang pembelajaran di suatu mata kuliah. Nah, jadi itu menjadi momen yang pertama juga sebenarnya saya syuting di antara alat-alat yang ini kan yang saya lihat di YouTube gede gitu kan. Wah, ini lampunya gede banget gitu. Ini kok saya bisa ada di sini gitu waktu itu. Jadi saya bakal nge-share nih tentang pengalaman pertama saya untuk syuting di lab podcast atau ya tempat syuting yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Talk the talk. Talk it like you walk it, man. Udah, sudah masuk di situ. Bapak siap? Oke. Oke. Kamera 2 on. Mulai kan? Mulai ya? Oke. Kamera 1 on dan 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, mudah-mudahan teman-teman yang menonton diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki. Baik, di video ini saya pengen nge-share dan juga berbagi tentang materi atau mata kuliah ya, yaitu pengantar ekonomi sektor publik. Bersama saya Muhammad Irfan dari Asar Pasaribu SEMAP, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Harapannya teman-teman mampu untuk memahami, ya syukur-syukur mampu menjelaskan pengertian ekonomi sektor publik itu yang pertama. Lalu yang kedua menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian di sektor publik. Ada juga mampu menjelaskan efisiensi dan kesetaraan di bidang ekonomi sektor publik. Mampu menjelaskan analisis pengeluaran pemerintah dan analisis biaya manfaat. Tentu saja teman-teman belajar dan juga menonton ini capaiannya dapat menjelaskan distribusi pendapatan dan paling penting dapat menganalisis ekonomi sektor publik. Jadi ketika teman-teman nonton ini bukan cuma kemanfaatan yang banyak tapi juga capaiannya, harapannya teman-teman dapat memahami dari video ini. Kita lanjut ya. Pada saat itu saya membawa diri saya untuk lebih serius teman-temannya dalam menyampaikan suatu materi ya, karena juga ini materi kuliah ya dari ekonomi sektor publik nama mata kuliahnya. Dan yang saya ingat juga waktu itu cukup mendadak juga ya, cukup mendadak. Saya diminta untuk beberapa jam sebelumnya. Jadi akhirnya saya menyiapkan hal-hal yang memang perlu saya sampaikan. Ya, jadi ini kan beda banget dengan video-video doi itu yang isinya informasi bercanda, terus santai banget, terus kadang-kadang juga out-nya juga berlebihan gitu ya. Di video itu saya lebih serius ya, karena memang saya ingin di video itu fokus untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan apa yang saya sampaikan, yaitu mata kuliah atau materi dari ekonomi sektor publik. Ya walaupun saya bercanda dikit sih, dan itu juga on the spot aja kali ya. Di sini kita belajar tentang pengantar ekonomi sektor publik ya. Saya akan bantu untuk lebih ringkas dan sederhana lagi. Bayangkan sebuah negara itu adalah rumah yang besar. Oke, di sini rumahnya ya. Tolong editor kasih gambar rumah di sini. Sebenarnya saya terlalu merepotkan editor sini ya. Jadi bayangkan sebuah negara itu adalah sebuah rumah yang besar. Jadi pemerintah itu sebagai pengelola dari rumahnya. Nah, jadi pengelola itu bertanggung jawab untuk memastikan rumah dalam artian negara ya dapat berjalan dengan baik. Mereka juga ya pengelola itu dapat membuat aturan, mengumpulkan uang dan juga memutuskan bagaimana uang itu dapat dibelanjakan. Nah, itu adalah peran dari pemerintah selaku pengelola. Lalu kalau kita bicara tentang kebutuhan bersama, ada banyak hal yang dibutuhkan untuk semua orang di rumah itu. Ya, seperti keamanan, kenyamanan, jalan yang bagus dan pendidikan itu disebut dengan barang publik. Perasaan saya waktu itu emang fokus untuk menyampaikan informasi terkait dengan materi ya, sambil saya lihat-lihat ini alat-alatnya gede-gede banget gitu ya, didampingi oleh teman-teman yang profesional, ada kamera juga, mic-nya juga mahal. Menjelaskan efisiensi dan kesetaraan di bidang ekonomi sektor publik, mampu menjelaskan analisis pengeluaran pemerintah dan analisis biaya manfaat. Tentu saja teman-teman Itu jadi penggalan cerita yang menarik, karena kan biasanya saya syuting cuma handphone, lampu, ya ada adik saya, dan ini ditata dan juga diatur dengan seprofesional mungkin, yang membuat saya mungkin agak sedikit
never sekali ya. Yang akhirnya memang fokus saya cuma ingin menyampaikan informasi penting terkait dengan apa yang ingin disampaikan. Secara sederhana, saya tarik lagi nih, saya bantu untuk memberikan definisi yang lebih gampang lagi buat teman-teman yang masih belum memahami ya tentang pengantar ekonomi sektor publik adalah ini ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengatur keuangan dan menyediakan layanan untuk masyarakat. Jadi kita dapat mencari tahu nih bagaimana pemerintah bisa membuat keputusan yang adil dan juga efisien. Dan tentu saja ini dapat membantu kita memahami bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau dibandingkan terkait dengan bagaimana cara saya mengajar di kelas, itu memang beda banget ya. Maksud saya di video itu fokus saya ingin menyampaikan informasi, tapi kalau tentang cara mengajar saya di kelas itu beda banget. Dan sebagai orang yang berusaha untuk bijak ya, kadang-kadang kita juga harus bisa memporsikan yang mana memang harus seperti ini, yang mana memang harus seperti itu. Jadi di video itu adalah penyampaian materi, tapi saya pikir itu adalah gaya saya yang paling nyaman dan harapannya adalah yang paling terbaik dalam menyampaikan informasi. Jadi itu beda banget sih sebenarnya dengan di kelas ya, karena ini kan bentuknya video. Pun di kelas teman-teman, ketika saya jadi pengajar pun, ketika ada di kelas secara offline atau online via Zoom atau Google Meet, itu juga beda, saya bedakan itu. Jadi kalau di kelas begini ya, kalau via online atau via daring seperti ini. Nah, saya pikir menjadi dewasa atau berusaha menjadi orang yang bisa memberikan pertimbangan yang baik adalah gimana dia bisa menempatkan dirinya di bagian ini, di bagian itu, dan di bagian yang lain secara beda, tapi sesuai dengan proporsi dan kesesuaian tempat. Jadi saya pikir itu sih poinnya ya. Nah jadinya ya, kalau misalnya video tersebut sudah tayang, jadi saya akan bakal tampilkan nih, mungkin di deskripsi di bawah kali ya. Silahkan teman-teman subscribe, apalagi mahasiswa dari Visipol ya, Visipol UMPR, silahkan di subscribe. Dan kalau video itu sudah tayang, silahkan di like dan juga di subscribe ya, jangan lupa itu. Dan hebatnya lagi, di video itu bukan cuma saya yang akan menyampaikan materi, tapi banyak dosen-dosen hebat yang akan menyampaikan materi juga, termasuk Pak Dekan, ada juga Ibu Kepala Lab ya, semuanya banyak banget ya, ada Pak Wakil Dekan juga. Jadi nantikan video-video menarik dari YouTube-nya Visipol UMPR dan temukan pembelajaran yang menarik, yang penting, tapi di situ juga teman-teman mendapatkan suatu ilmu yang bagus untuk teman-teman dengarkan, tonton atau pelajari. Jadi silahkan di subscribe YouTube ini, di share, di like juga. Mudah-mudahan selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan wawasan yang luas. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh? 9 menit Pak. Oke. Itu aja teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video Doi Diary of Ivan Yazid. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.